Hai, kamu suka khawatir? Suka kepikiran orang ngomong apa? Atau suka nyesel atas hal yang terjadi udah lama banget? Kalau jawabannya iya, berarti tos dulu dong. Karena aku juga iya, tapi dulu. Hal yang bener-bener bantu aku supaya aku nggak lagi khawatir adalah buku ini. How to Stop Worrying and Start Living. Memang terasa seperti iklan, tapi hari ini aku share ke kalian karena aku bener-bener merasa buku ini sudah lumayan berhasil membuat kekhawatiranku menurun. Jadi hari ini aku bakal share 5 tips gimana cara mengurangi kekhawatiranku. Oke, let's go. Kita mulai dengan hal yang terpenting ya. Nomor 1, khawatir berlebih sama sekali nggak ada gunanya. Jadi khawatir itu identik dengan diam, dengan merenung, dengan mikir. Coba bayangin kita lagi nonton film, lalu pemeran utamanya itu diam terus mikir, tapi dia juga ngapa-ngapain. Kira-kira filmnya seru nggak sih? Malah kerasanya filmnya kayak on pause, karena ceritanya juga nggak maju-maju, pemeran utamanya juga nggak ngapa-ngapain. Sama kayak hidup kita. Kalau kita khawatir terus, nggak ngapa-ngapain, merenung, diem, ya masalah kita juga nggak kemana-mana, bakal ada di sana terus. Masalah kita nggak bakal berubah, nggak bakal hilang kalau kita nggak take action. Jadi khawatir berlebihan itu sama sekali nggak ada gunanya. Nah, tapi aku tahu kalau ini easier said than done. Ini lebih gampang dikatakan daripada dilakukan. Karena itu kita bakal pergi ke step nomor 2. Step 2. Dari buku ini, dia kasih sebuah magic formula untuk menghilangkan kekhawatiran. Jadi step nomor 2, pakai magic formula. Magic formula itu apa? Jadi ada 3 steps buat ngehilangin khawatirnya. Jadi kalau kamu lagi khawatir, kamu bisa pakai step-steps ini. Step pertama adalah kamu pikirin hal terburuk apa yang bisa terjadi. Jadi skenario terburuk, worst case scenario. Step nomor 2, kamu harus siap mental buat menerima hal itu kalau itu terjadi. Jadi kamu harus siap kalau worst case scenario itu terjadi. Dan step ketiga, setelah kamu siap mental, siap hati, kalau misalnya hal itu benar terjadi, sekarang kamu baru mikir gimana cara kamu bisa improve the situation. Kenapa formula ini berguna? Karena terkadang kalau kita melakukannya dengan lebih santai dan lebih tidak tertekan gitu, hasilnya malah lebih bagus. Tapi dalam memperbaiki situasi ini, kita juga nggak boleh asal kerja. Makanya kita pergi ke step 3. Step 3 adalah dalam segala hal yang kamu lakuin, kamu harus do your exact best. Do your best. Kenapa kok do your best? Karena kalau misalnya kamu sudah melakukan yang terbaik, udah nggak ada penyesalan. Beda cerita dengan misalnya kamu sengaja males-malesan, sengaja nggak kerja, lalu hasilnya nggak sesuai sama yang kamu pingin. Ya, salahmu sih itu, maaf ya. Tapi kalau misalnya kamu udah melakukan yang terbaik, sudah kerja keras dan hasilnya nggak sesuai sama harapanmu, ya mungkin bukan jalan hidupmu Mas Ian. Dan itu nggak apa-apa, nggak ada penyesalan, toh kamu juga udah melakukan yang terbaik. Step 4 ditujukan buat orang-orang yang khawatir tentang orang ngomong apa. Jadi satu hal yang harus diingat itu, no one kicks a dead dog. Gak ada orang yang bakal tendang anjing yang mati. Kenapa? Karena gak ada gunanya. Jadi kalau misalnya kamu dikritik sama orang, dibicarain sama orang, artinya kamu tuh kelihatan buat mereka, kamu exist di mata mereka. Coba bayangin kalau mereka nggak bisa ngeliat kamu, bukan hantu ya, maksudnya kamu tuh nggak melakukan apa-apa, sampai mereka itu nggak kelihatan kamu, mereka nggak tahu kamu exist. Ya, mereka nggak bakal ngomongin kamu, tapi kamu juga nggak bakal ngapa-ngapain. Nggak mau dong jadi orang kayak gitu, hidupnya nggak ngapa-ngapain. Dan juga sesuatu yang aku baru sadar, mungkin lebih kerasa di Singapura ya. Orang tuh sebenarnya nggak peduli kok sama kamu. Mereka tuh lebih peduli sama dirinya sendiri, jauh lebih peduli sama dirinya sendiri daripada sama kamu. Jadi nggak usah kepikiran, mereka lo nggak pikirin kamu. Kalau misalnya kamu memang nggak mau dibicarain orang, ya jangan bicarain orang. Kalau misalnya kamu nggak suka digosipin, ya jangan digosipin. Kalau kamu nggak pengen digosipin tapi kamu masih gosipin orang, kan ya susah. Kalau kamu udah nggak gosipin orang, kamu juga bakal sadar bahwa bisa kok
kita nggak mikirin orang, dan kamu juga bisa apply the same mindset buat orang lain. Oh, orang ini sebenarnya nggak mikirin aku segitunya kok, orang ini nggak gosipin aku kok gitu. Sedangkan kalau misalnya kamu selalu gosipin orang, kamu juga bakal mikir kayak, oh, orang ini pasti gosipin aku gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau digosipin orang, ya jangan gosipin orang. Step kelima dan step terakhir adalah just do it. Khawatir itu hal yang wajar kok. Justru kalau kita khawatir atas sesuatu, itu artinya hal itu penting buat kita. Dan dalam situasi seperti ini, sarannya adalah ya just do it. Langsung aja nyemplung. Sama halnya seperti aku mulai YouTube channel, awalnya lumayan dilema, kira-kira buat nggak ya? Tapi di tengah kedilemaanku, tiba-tiba aku beli kamera. Jadi ini aku menceburkan diriku sendiri ke kolam. Setelah beli kamera ya nggak bakal bisa nggak buat YouTube channel dong, kan investasi bodong jadinya. Jadi kalau kamu ada sesuatu yang kamu lagi bimbang, dilema, kamu pikirin deh, kira-kira kamu di masa depan bakal bangga atau enggak? Atau bakal nyesel atau enggak kalau kamu nggak melakukan hal ini? You know yourself best, kamu tahu apa yang harus kamu lakuin. Dan kalau misalnya memang jalan itu yang menurutmu paling bagus, just do it, nggak usah kepikiran hal-hal lain. Oke, itu aja video hari ini. Semoga bisa membantu kamu. Dan kalau misalnya videonya memang bagus, boleh deh like, comment, subscribe, share juga boleh. Oke deh, thank you for watching. Bye-bye.